Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas terkait penyakit yang menjadi current isu dalam dunia kesehatan masyarakat, yaitu kanker serviks. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arneta Mehwa Inaya, Cindy Agnesia, dan Rizka Hasna Maulida. Berdasarkan data dari Global Cancer Observatory tahun 2020, diketahui bahwa kanker serviks menduduki peringkat kedua kasus kanker terbanyak dengan jumlah kasus sebanyak 36.633 per 100.000 penduduk dan peringkat 3 kematian kanker terbanyak dengan jumlah kasus sebanyak 21.000 per 100.000 penduduk. Beralih lagi ke data nasional di mana berdasarkan data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2013 dan juga 2018 terjadi peningkatan kasus dari 1,40 per 1.000 penduduk menjadi 1,79 per 1.000 penduduk. Apa sih itu kanker serviks? Kanker merupakan abnormalitas sel yang diakibatkan oleh adanya mutasi pada DNA sel abnormal dan terjadi proliferase yang tidak terkendali sehingga menyebabkan ketidaknormalan pada sel tersebut dan utamanya terjadi pada serviks atau leher rahim, yaitu sepertiga bagian bawah uterus yang bentuknya silindris dan menonjol. Kanker serviks atau kanker leher rahim tumbuh secara abnormal dan penyebab utamanya yaitu virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, apa saja sih gejala dari kanker serviks? Yang pertama, adanya kontak bleeding atau perdarahan yang tidak wajar dari vagina. Kedua, masa haid yang lebih panjang. Ketiga, nyeri perut pada bagian bawah. Dan yang keempat, adanya keputihan. Bagaimana sih patofisiologi kanker serviks? Proses patofisiologi kanker serviks dimulai dengan perubahan abnormal pada lapisan sel atau permukaan serviks. Adanya infeksi HPV menjadi titik awal pertumbuhan sel kanker pada area serviks. Infeksi HPV terjadi pada persentase tinggi wanita yang aktif secara seksual tetapi rendah dalam hal respon imun yang menghasilkan pengendalian virus atau pembersihan HPV. Proses terjadinya kanker diawali dengan lesi prakanker atau neoplasia intraepitel serviks pada lapisan epitel serviks. Neoplasia intraepitel serviks ialah tahap awal dari proses perubahan ke arah karsinoma serviks uterus. Patogenesis neoplasia intraepitel serviks dapat dianggap sebagai suatu spektrum penyakit yang dimulai dari displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, dan karsinoma in situ, dan setelah menembus membran basalis akan berkembang menjadi karsinoma invasif. Kejadian regresi spontan serta lesi yang persisten menyatakan bahwa tidak semua lesi prakanker akan berkembang menjadi lesi invasif, sehingga disimpulkan banyak faktor lain yang mempengaruhi proses terjadinya kanker serviks. Nah, bagaimana sih gambaran kasus kanker serviks? Pada tahun 2020, kasus kanker serviks mengalami peningkatan menjadi urutan kedua setelah kanker payudara. Sebelumnya pada tahun 2018 yang menempati urutan keempat pada jenis kanker terbanyak. Seorang wanita dapat lebih berisiko menderita kanker serviks apabila memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga, riwayat infeksi menular seksual, jumlah kelahiran, usia muda saat kehamilan pertama, penggunaan kontrasepsi hormonal, dan rokok. Indonesia sendiri bertekad untuk mempercepat kemajuan menuju eliminasi kanker leher rahim, dan Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional atau RAN Eliminasi Kanker Rahim pada tahun 2023 hingga 2030. Rencana eliminasi ini terdiri dari 3 sasaran, yaitu pertama, 90% anak perempuan dan laki-laki sudah diimunisasi HPV pada usia 15 tahun. Kedua, 75% wanita dalam rentang usia 30-69 tahun di screening dengan tes HPV DNA.
Dan yang ketiga, 90% wanita dengan lesi prakanker dan kanker invasif dapat menerima tata laksana. Sobat, tahukah kalian bahwa kanker serviks dapat terjadi pada seluruh wanita dan tidak mengenal pada usia berapapun? Namun, cenderungnya wanita usia produktiflah yang lebih tinggi berisiko kanker serviks. Hal ini berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan. Pada usia dewasa lanjut, ternyata kasus kanker serviks juga banyak ditemukan karena faktor imunitas yang menurun. Untuk memerangi virus HPV, ditambah lagi dengan faktor risiko lainnya yang mendukung perkembangan sel kanker. Namun, faktanya, mayoritas penderita kanker serviks baru datang ke fasilitas kesehatan saat sudah mengalami stadium lanjut. Lalu, kira-kira pencegahan efektif apa sih yang perlu dilakukan? Menurut beberapa penelitian sebelumnya, pencegahan yang paling efektif pada kanker serviks adalah dengan melakukan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV diklaim dapat mencegah kanker serviks hingga 95-99%. Vaksinasi HPV umumnya diberikan pada wanita yang belum menikah dan juga belum aktif secara seksual seperti remaja. Pada remaja, dapat dilakukan vaksinasi sejak usia 15 tahun dan pada dewasa usia 26 tahun. Namun, tidak perlu khawatir, bagi wanita dewasa yang usianya lebih dari 26 tahun juga dapat melakukan vaksinasi HPV. Tetapi, program vaksinasi HPV ini masih diprioritaskan pada remaja. Tentunya terdapat pencegahan lain yang dapat dilakukan selain vaksinasi HPV, seperti edukasi dan juga promosi kesehatan, khususnya terkait gejala, penyebab, hingga faktor risiko mengenai kanker serviks pada masyarakat. Lalu, dapat melakukan cek kesehatan secara berkala dan juga rutin agar penyakit yang diderita dapat terdiagnosis secara dini. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu melakukan screening ataupun deteksi dini kanker serviks dengan tes IVA maupun pap smear yang bertujuan mendeteksi sel prakanker sedini mungkin agar dapat dilakukan pengobatan, sehingga kasus kematian akibat kanker serviks dapat ditekan dengan maksimal.